Al-hadisul ashiru, hadis ke-10. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah itu baik, la yaqbalu illa thayyiban, tidak menerima kecuali illa thayyiban, kecuali dari yang baik-baik saja. Wa innallaha, sesungguhnya Allah, amaral mu'minina, memerintahkan orang-orang mukmin, bima amara bihil mursalina, seperti apa-apa yang diperintahkan kepada para rasul. Faqala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Mu'minun ayat 51. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati wa'malu shalihan. Ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu, makanlah, minat tayyibati, dari yang baik-baik, wa'malu shalihan, dan kerjakanlah amal soleh. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 172. Billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Wa ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu, makanlah, min tayyibati, dari yang baik-baik, ma razaqnakum, apa-apa yang telah aku berikan rizki kepadamu. Summa zakara, menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summa zakara, kemudian menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rajula, seorang laki-laki, yutilus safara, sedang melaksanakan perjalanan yang jauh, asy'asa albara, rambutnya kusut dan berdebu, yamuddu yadaihi, dan menengadahkan kedua tangannya, ilas samai, ke langit. Ya Rabbi, wa mat'amuhu haramun, padahal makanannya haram. Wa mashrubuhu haramun, dan minumannya haram. Wa malbasuhu haramun, dan bajunya haram. Ghudhiya bil harami, dan dikenyangkan dari yang haram. Fa anna yustajabu lahu, bagaimana mungkin doanya terkabul. Rawahu Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Maksud dari thayyib adalah suci dan selamat, dan kebalikannya adalah khabis atau jelek. Selamat dari sifat-sifat khabis, jelek. Pengaruh makanan yang halal dan amal soleh juga doa. Pada doa, ada yang bertanya kepada Sa'ad pada saat itu, bin Abi Waqqas, apa yang membuat doamu itu cepat banget dikabulkan? Apa sih?
dibandingkan para sahabat yang lainnya. Lalu beliau menjawab, saya tidaklah memasukkan kepada mulut saya kecuali dari mana asalnya dan keluarnya. Masya Allah, ini warok banget. Kadang kita kalau menerima kan gak enak ya. Masa gini, ini Ustazah Hana, ini kue buat Ustazah Hana, emang ini dari mana? Kan kita, kalau kita kan gak enak ya kalau seperti itu. Tapi saat bin Abu Waqqas tuh seperti ini, Masya Allah. Saya tidak akan memasukkan satu suap pun ke dalam mulutku, melainkan saya mengetahui dari mana datangnya dan keluarnya. Jawab Sa'ad. Dari Wahab bin Munabbih, ia berkata, siapa yang bahagia, doanya dikabulkan oleh Allah, maka perbaikilah makanannya. Dari Sahal bin Abdullah, ia berkata, barang siapa memakan makanan halal selama 40 hari, maka doanya dikabulkan. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, melakukan ketaatan memudahkan kita untuk mencapai doa-doa kita dikabulkan. Sebaliknya, jika seseorang melakukan suatu kemaksiatan, akan tertahanlah doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah. Salah satunya adalah kemaksiatan yang menghalangi terkabulnya doa kita. Wahab bin Munabbih berkata, amalan soleh akan memudahkan tersampainya terkabulnya doa. Lalu beliau membacakan firman Allah, kepadanya lah naik perkataan-perkataan yang baik, dan amal soleh juga dinaikkan olehnya. Surat Fatir ayat 10. Dari Umar, ia berkata, dengan sikap waro' berhati-hati terhadap larangan Allah, dia akan mudah mengabulkan doa yang kita panjatkan dan memperkenankan tasbih, zikir, subhanallah, maha suci Allah. Sebagian salaf berkata, janganlah engkau memperlambat terkabulnya doa dengan engkau menempuh jalan suatu kemaksiatan. Dinukil dari Jami' al-Ulum wa al-Hikam Ibnu Rajab Al-Hambali. Benar sahabat billah, Masya Allah, Santriwati, ketika kita melaksanakan ketaatan kepada Allah, zikir al-maksurat, melaksanakan sholat awal waktu, mendengarkan azan dengan menghayati setiap lantunan azan, kita menjauhkan diri dari apa yang Allah larang, itu mudah sekali terkabulnya doa kita. Kenapa doa kita itu selalu, kenapa sih doaku tuh gak dikabulin terus? Kita bermuhasabah, mungkin itu ada dosa-dosa yang ingin Allah hapus dulu baru Allah kabulkan. Dengan menambah-nambah suatu ketaatan, bisa menambah, permudah rezeki kita, memudahkan doa kita dikabulkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Tolak ayat 2 dan 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, dia akan membukakan jalan keluar baginya dan akan memberikan dia rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Intinya apa? Allah akan mencukupkan bagi orang-orang yang bertakwa. 4 sebab terkabulnya doa itu ada 4. Keadaan dalam perjalanan jauh atau safar. Meminta dalam keadaan sangat butuh, genting. Benar-benar butuh, misalkan orang tua lagi sakit, aduh ini uang gak ada. Sholat hajat, langsung berdoa kepada Allah. Jadi sholat hajat itu tidak hanya dilakukan ketika qiyamul lail saja, namun bisa dilakukan kapan aja ketika kita benar-benar butuh kepada Allah. Menengadahkan tangan ke langit gini, yang khusyuk. Ya Allah, tunjukkan bahwa kita benar-benar butuh kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah kami bermohon pertolongan. Memanggil nama Allah dengan panggilan memuji. Ya Rabbi, Ya Rahman,
Ya dzal jalali wal ikram, wahai Rabb yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Ya mujibas sa'ilin, wahai Rabb yang mengabulkan doa yang meminta kepadamu. Pertanyaannya, bagaimana sedekah dengan harta haram? Syekh Sa'ad bin Nasir Asy-Syadzri, semoga Allah memuliakan beliau, amin, menerangkan bahwa harta haram bisa dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, harta yang haram secara zatnya, contoh khamar, daging babi, apalagi yang harta haram barang najis, maka hal tersebut tidak dapat diterima dan wajib diberikan kepada pemiliknya lagi atau dimusnahkan. Yang kedua, harta haram yang karena berkaitan dengan hak orang lain. Contoh, HP curian, mobil curian. Misal, ada yang sedekah ke anak handphone curian nih. Ternyata di Facebook tuh udah rame. Dicari handphone ini nih. Wah, ternyata ini HP-nya si ini. Kita wajib mengembalikan HP yang disedekahkan oleh si pencuri itu kepada pemiliknya. 3. Harta haram karena pekerjaannya. Contohnya, harta riba, harta hasil dagangan yang haram. Itu gimana sih ya? Ini mah perselisihan pendapat para ulama. Yang pertama, kata guru anak pernah bilang, semoga Allah memuliakan beliau, amin ya Rabb. Jadi beliau tuh gini, kata beliau, harta yang hasil dari riba, misalkan ada seorang yang kerja di bank, jadi si hartanya itu pengen disedekahkan, pengen dibersihkan. Cara membersihkannya adalah disedekahkan dengan dipakaikan di tempat umum. Maksudnya adalah misalkan ada jalan yang jelek diperbaiki, itu kan untuk daerah-daerah umum ya, dipakai semua orang. Ada jalan yang jelek diperbaiki, pakai uang hasil pekerjaan tersebut. Selanjutnya, toilet umum ada yang rusak, diperbaiki oleh uang tersebut. Ini perbedaan pendapat ulama. Artinya, jika dinamakan sedekah, kalau dinamakan sedekah ya, ini pendapat yang lain lagi, tetap tidak diterima karena Nabi Muhammad SAW bersabda, la tuqbalu sholatu, tidaklah diterima sholat, bi ghairi tuhurin, tanpa bersuci, walau shadaqatun min gululin, tidak pula sedekah dari gulul, harta yang haram. Rawahu Muslim. Ini masih perbedaan pendapat para ulama ya, sahabat wilayah. Gulul yang dimaksud di sini adalah harta yang berkaitan dengan hak orang lain seperti harta curian. Sedekah tersebut juga tidak diterima karena alasan dalil lainnya. Tidaklah seseorang bersedekah dengan sebutir kurma dari hasil kerjanya yang halal, melainkan Allah mengambil sedekah tersebut dengan tangan kanannya, lalu dia membesarkannya sebagaimana ia membesarkan anak kuda atau anak unta, hingga sampai semisal gunung atau lebih besar dari itu. Rawahu Muslim. Jadi intinya, sedekah kita dari sebutir kurma itu akan terus berlipat-lipat ganda. Itu jangan pernah merasa berkurang ketika bersedekah itu. Justru ketika bersedekah itu kita telah menabung. Dan yakin Allah tidak akan menelantarkan orang-orang yang beramal soleh. Yang bersedekah Allah tidak akan melantarkan. Anak pernah ya, sahabat bilang gini, ini kisah anak. Jadi pas waktu anak tuh pernah ngajar di TK Darut Taqwa pada saat itu. Cuman anak juga sambil mengajar privat pada saat itu. Nah setelah itu anak tuh bingung, uang anak tinggal 4.000 lagi untuk ongkos 1 kali doang. Duh ya Rob, bingung harus gimana gitu. Bingung banget. Aduh, pas waktu anak datang ke tempat ngaji, kan belum saatnya gajian kan ya pada saat itu, nggak tahu. Anak datang ke tempat ngaji karena anak yakin bahwa apa yang anak telah jalankan adalah suatu ketaatan, mengajar ngaji kan, mengamalkan ilmu, dan itu pun adalah salah satu daripada sedekah mengamalkan ilmu itu. Anak yakin bahwa Allah tidak akan melantarkan anak.
dengan jalan apapun ya Rob. Bismillahirrahmanirrahim. Anak tuh mengajar, dan ternyata di situ anak dikasih uang 50.000 sama dokternya. Sama dokternya, masya Allah gitu ya. Jadi yakin. Tapi itu sebenarnya udah puncak makom yang paling tinggi. Saat ini anak belum sampai tahap itu lagi. Masih ada. Duh cukup gak ya nanti sampai akhir bulan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga diperintahkan dan dilarang. Kaum mukminin juga diperintahkan dilarang. Jadi para rasul juga dibimbing oleh Allah. Kita juga dibimbing oleh guru-guru. Kita bisa mengenal Allah dan Rasulnya dari guru-guru kita. Wajibnya mensyukuri nikmat Allah dengan beramal soleh. Jadi ketika kita beramal soleh itu, masya Allah sahabat pillah, itu adalah salah satu mensyukuri nikmat Allah. Di dalam surat apa? Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabi lasyadid. Bahwa jika kita bersyukur terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka Allah akan menambah nikmat yang telah Allah berikan. Dan jika kita tidak mensyukuri nikmat Allah, sungguh azab Allah itu amat pedih. Nauzubillah min dzalik ya. Dan itu nyata adanya sahabat pillah, kehidupan setelah kematian itu ada sahabat pillah. Selanjutnya, khabis yang buruk itu dilarang, dan penilaian khabis berdasarkan penilaian syariat. Yang jelek-jelek gitu ya, rezeki yang tidak halal maksudnya. Dari hadis ini kita didorong untuk berinfak dengan yang halal dan dilarang untuk berinfak dengan yang haram. Hendaknya memakan, meminum, memiliki pakaian berasal dari yang halal, tidak boleh dari yang syubhat. Setiap yang hendak berdoa, hendaklah memperhatikan makanan, minuman, dan pakaian yang lainnya. Yang dimaksud safar di sini, sahabat pillah, ketika safar, berhaji, berumroh, silaturahmi, dan ziarah. Ini adalah doa-doa yang insya Allah dikabulkan dan disunahkan menurut Imam An-Nawawi ketika menjelaskan hadis ini. Karena sahabat pillah, makanan, minuman, dan sesuatu yang tidak halal masuk ke dalam tubuh kita menghalangi sulit terkabulnya doa kita. Insya Allah ya. Itu kesimpulannya sahabat pillah.